Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, jumpa lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Bersama aku Adinda, dan di episode kali ini kita bakalan bahas tentang pemuda dan perannya bagi daerah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, khususnya di daerah Tegal nih, banyak sekali organisasi-organisasi yang didirikan oleh pemuda-pemuda hebat yang ada di Tegal nih, seperti ada Berlian Tegal, lalu ada Tegal Learning Center, lalu ada Gerakan Mengajar Desa juga. Nah, di episode kali ini kita ditemani sama salah satu pengurus dari Tegal Learning Center nih, teman-teman. Boleh disapa dulu nih, halo Kak Ale. Halo Kak Dinda. Apa kabar nih Kak Ale? Aku hari ini baik banget sih kabarnya. Alhamdulillah baik ya Kak. Boleh disapa juga nih Kak teman-teman pemirsa Genbi yang ada di Tegal, yang lagi nonton podcast ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ale. Aku dari Tegal Learning Center. Kebetulan aku sekarang jadi Kepala Departemen Media Digital. Oke, jadi teman-teman, Kak Ale ini adalah pemuda daerah yang berasal dari Tegal, dan saat ini bersama teman-teman sedang membangun dan mengembangkan Rumah Belajar Tegal Learning Center atau TLC, yang mana nih sedikit aku tahu tentang TLC itu adalah organisasi pemuda yang bergerak di relawan gitu ya Kak, kerelawanan dan bergerak di bidang pendidikan. Iya, betul ya. banget. Mungkin boleh dijelasin lebih detailnya nih Kak, TLC itu apa sih? Jadi TLC atau Tegal Learning Center itu merupakan sebuah komunitas yang berisi para pemuda-pemudi daerah Kota Tegal dan sekitarnya yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan yang ada di daerah Kota Tegal dan sekitarnya. Gitu. Oke. Dari penjelasan tadi Kak, TLC sendiri ini ada tujuannya sendiri nggak sih, kayak TLC ini sebagai apa gitu? Ada dong pastinya, karena di TLC kita tuh punya tagline Merdeka Belajar, yang artinya tuh kita Tegal Learning Center itu menginginkan semua para pelajar di daerah Kota Tegal dan sekitarnya untuk memiliki kebebasan dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Gitu. Ya. Bener-bener definisi rumah belajar gitu ya, iya, berarti ya Kak? Banget, betul. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak. Jadi awal mula terbentuknya TLC ini sendiri tuh seperti apa sih? Awal mula terbentuknya TLC itu pada saat pandemi COVID. Jadi waktu tahun 2020, di situ kita tuh mendirikan sebuah komunitas pendidikan untuk teman-teman, untuk membantu teman-teman yang merasa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan secara online. Jadi kita di situ ya untuk mengajari teman-teman gitu sih dalam belajar. Gitu. Jadi awalnya kayak dari keresahan pribadi mungkin ya Kak? Iya, mungkin. Dari keresahan pribadi nih, kayaknya nih aku butuh tempat belajar, tempat kumpul-kumpul komunitas yang bisa menaungi pemuda-pemuda yang di Tegal untuk mengembangkan daerah gitu ya. Iya, gitu. Oke. Berarti kan disinggung dari jawaban Kak Ale, didirikan saat pandemi COVID gitu ya Kak. Itu ada kesulitan sendiri nggak sih Kak dalam membangun rumah belajar ini? Apalagi kan pas COVID nih kita nih nggak ketemu gitu loh. Cara berinteraksinya itu seperti apa? Iya, pastinya banyak banget tantangan ya, karena waktu pandemi kita nggak boleh kemana-mana, ke sekolah pun nggak boleh. Betul. Jadi mengatasinya kita tuh membuat sebuah perkumpulan itu melalui online, dan kita biasanya belajar bareng di salah satu platform online, yaitu Zoom biasanya. Kalau nggak Zoom ya Google Meet. Jadi kita di situ nanti belajar bareng-bareng apa aja sih materi yang udah dikirim sama sekolah, dan kalau misal ada yang belum paham kita bisa sharing-sharing gitu. Kira-kira ada yang lebih paham enggak gitu. Oke. Jadi awalnya
buat sharing-sharing juga, Iya. jadi tempat-tempat kumpul juga, dan Betul. kebetulan juga apa ya, tempat itu jadi tempat yang luar biasa gitu ya sekarang ini. Iya, pastinya. Oke nih Kak, aku juga stalking sedikit nih Kak tentang TLC di Instagramnya itu. Jadi TLC ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu dapat kunjungan juga dari Dispora Jateng ya. Iya, betul banget. Nah teman-teman keren banget kan ya, dapat kunjungan dari Dispora Jateng. Siapa coba yang nggak mau dapat kunjungan ya? Nah itu kalau boleh tahu nih Kak, dan di situ tuh dalam rangka apa sih Kak? Dalam kunjungan itu tuh membahas tentang apa gitu? Mungkin boleh dikasih tahu nih Kak ke teman-teman gini. Iya, jadi waktu itu TLC sendiri berkesempatan untuk dikunjungi oleh Dispora Jateng karena sebelumnya TLC itu belum punya wadah atau tempat untuk kita tuh belajar secara offline dan bersama. Karena kita kan sebelumnya melalui Online gitu ya? online kan. Jadi kita tuh pengen kita tuh punya tempat gitu untuk bisa ketemu langsung gitu kan sama teman-teman TLC. Terus kebetulan dari Dispora itu datang untuk mensurvei gimana sih tempat yang mau dipakai untuk dijadikan rumah belajar Tegal Learning Center. Terus karena kita tuh belum mempunyai fasilitas yang baik, jadi Dispora itu datang untuk mensurvei kondisi tempatnya bagaimana, terus kira-kira bisa nggak sih untuk ditindaklanjuti sama Dispora untuk dikembangkan jadi tempat yang lebih layak. Gitu. Jadi nih, sepenangkapnya aku dari jawaban kakak, dari TLC sendiri ini akan mengembangkan dari yang tadinya online, akan mengembangkan ke offline gitu ya? Betul sekali. Jadi tempat kumpul-kumpulnya ini bukan cuman tatap maya aja gitu, tapi betul. pengennya tatap muka gitu ya teman-teman. Iya. Oke, dan sekarang ini kalau boleh tahu nih Kak, tempatnya ini apa ya namanya, dari kunjungan tersebut menghasilkan apa? Dikembangkan. Untuk saat ini mungkin masih dalam tahap Dilanjut. ya untuk saat ini mungkin masih di tahap penyeleksian oleh Dispora apakah Tegal Learning Center bakal dipilih untuk dijadikan tempat yang lebih layak atau tidak gitu. Oh gitu. Berarti ini kunjungan Dispora ini dalam rangka pembentukan sekretariat rumah belajar Tegal Learning Center ini ya. Betul sekali. Gitu. Oke. Sedikit yang aku tahu juga nih, setelah stalking lagi di IG-nya TLC ini, aku lihat di situ ketua TLC ini telah memenangkan perlombaan pemuda pelopor nasional gitu ya Kak? Iya benar banget kemarin Kak. Oh gitu. Nah itu tuh pemuda pelopor nasional tuh sebenarnya tuh apa sih, dan boleh dijelasin nggak Kak perannya pemuda pelopor itu seperti apa? Jadi acara pemuda pelopor ini tuh diadain sama Kemenpora ya. Kemenpora. Dan tujuannya sih untuk menarik pemuda-pemuda yang ada di daerah Indonesia ya, untuk bisa mengembangkan daerahnya lebih maju gitu. Dan di pemuda pelopor itu nggak cuma ada di bidang pendidikan, ada juga di bidang pariwisata, sosial budaya. Terus kebetulan TLC itu mewakili di bidang pendidikan. Oke. Nih di bidang pendidikan sendiri tuh pas kemarin nih Kak, kiranya ada yang dari mana aja sih Kak? Di bidang, khususnya di bidang pendidikan itu sendiri ya. Dari mana aja Kak? Tahu nggak Kak? Dari mana aja maksudnya? Yang mengikuti itu. Oh, cuma dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah aja gitu ya. Oh. Soalnya itu dari berbagai provinsi. Terus kebetulan Jawa Tengah yang mewakili TLC gitu ya. Iya, keren banget. Berarti dari Tegal, terus habis itu ke provinsi gitu ya. Provinsi dulu, seleksi di provinsi dulu. Terus waktu seleksi di provinsi kebetulan Tegal Learning Center ini berkesempatan untuk maju ke tingkat nasional. Keren banget sih Kak. Keren banget ya teman-teman, Tegal Learning Center itu sendiri ternyata sudah dikenal secara nasional gitu. Mana
mana ada sih kayak apa ya, organisasi daerah yang dari daerah nih, apalagi kita kan di Tegal nih daerah kecil gitu ya, Iya, daerah kota kecil, kecil. kota kecil gitu. Terus dari Tegal Learning Center ini membawa kita ke kancah nasional. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Menurut Kakak sendiri, gimana sih peran pemuda daerah yang sebenarnya, yang seharusnya gitu? Ini dalam lingkup apa aja? Iya, mungkin dalam lingkup pendidikan kali ya. Karena TLC sendiri kan bergerak di bidang pendidikan. Iya, karena TLC bergerak di bidang pendidikan, kita tuh memiliki peran untuk memajukan pendidikan yang ada di daerah Kota Tegal. Karena kebetulan Tegal juga ada bagian yang terpelosok ya Kak, yang mungkin kurang dijamah oleh teknologi, terus dan mungkin anak-anaknya itu mempunyai semangat yang kurang dalam belajar. Terus kita di situ bisa berperan untuk membangunkan semangat-semangat anak-anak yang ada di daerah tersebut untuk jangan stop belajar, untuk belajar gitu intinya. Oke, kebetulan nih Kak, dari kegiatan-kegiatan TLC nih kurang lebih hampir sama gitu sama kegiatan kita yang ada di Genbi gitu ya. Jadi di Genbi sendiri juga tujuannya itu yang pertama itu ada sebagai agent of change, sebagai agen perubahan gitu ya. Yang kedua sebagai future leader, dan yang ketiga sebagai frontliners Bank Indonesia. Nah, kebetulan dua dari tiga tujuan Genbi ini ternyata hampir mirip gitu. Wah, ya tujuannya sama TLC gitu. Nah, dari Kak Ali sendiri ini di TLC ini berperan sebagai apa Kak? Aku? Iya. Sekarang aku sebagai kepala divisi media digital. Itu tuh media digital itu di TLC ini perannya seperti apa Kak? Jadi divisi media digital itu berfokus untuk membuat konten-konten yang menarik tentang TLC dan juga memiliki tantangan ya tentunya ya. Jadi tantangan dalam divisi kita tuh gimana sih caranya buat teman-teman orang-orang atau masyarakat yang belum kenal TLC itu bisa kenal TLC melalui sosial media, karena sekarang itu kan hampir semua orang pakai sosial media. Iya, benar. Jadi kita mengembangkan sosial media kita untuk lebih dikenal orang gitu. Jadi dari divisi media digital ya Kak? Iya betul. Dari media digital, menyinggung sedikit tentang media digital nih Kak. Saat ini kan pemuda-pemuda nih, bukan hanya pemuda aja ya mungkin ya tentang ini, mungkin banyak sekali hoax yang bertebaran di luar sana nih. Iya. Dari Kakak sendiri nih sebagai divisi media digital di TLC, gimana sih caranya pemuda itu bisa menanggapi dan menghindari hoax-hoax yang bertebaran di luar sana gitu, sebagai pemuda yang terpelajar dan yang cerdas juga gitu ya? Iya, karena sekarang banyak banget ya Kak postingan-postingan yang hoax gitu ya, menarik masyarakat untuk ikut percaya gitu. Jadi kita tuh sebagai pemuda jangan sampai kita kemakan hoax ya teman-teman. Caranya itu ya kita jangan terlalu percaya sama postingan itu. Kita harus cari tahu dulu nih, itu benar atau enggak gitu. Jadi jangan langsung percaya sama apa aja yang di-up di sosial media. Iya, biasanya kan nih teman-teman langsung percaya aja gitu tanpa mencari tahu kebenarannya gitu kan ya. Soalnya nih aku rasa juga teman-teman nih gampang banget gitu loh menginformasikan lewat digital gitu ya. Informasi-informasi tuh memang selalu berputar di situ gitu. Kita dapat informasi juga selalu dari situ. Tapi kita kan nggak tahu itu benar atau enggak. Bener. Apalagi itu biasanya tuh banyak yang mengandung provokasi gitu. Iya, jadi benar banget. Aku ngerasain sendiri sih, apa ya, teman-teman yang lain tuh jadi beda pandangan kayak gitu kan. Iya. Oke, boleh dilanjut ya Kak.
Oke, sekarang kita bahas tentang visi-misinya Pak D. Jokowi nih, presiden kita. Oke, Kakak tahu Indonesia Emas 2045? Iya tahu. Iya, oke, udah denger ya Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, di usia kita yang saat ini di tahun 2023 ini udah menginjak usia yang nggak lagi muda gitu ya. Dan mungkin di tahun 2045 jika masih diberi umur gitu, usia kita kan juga udah tua. Udah tua gitu ya. Terus ada nggak sih Kak kontribusi apa yang bisa kita kasih nantinya dalam memajukan Indonesia Emas tahun 2045? Jadi sesuai judulnya ya, Indonesia Emas 2045. Iya. Jadi Indonesia itu punya cita-cita untuk menyiapkan tahun 2045 sebagai Indonesia Emas dengan Indonesia yang lebih maju. Tentunya kita sekarang sebagai pemuda harus mempersiapkan lebih lanjut ya, terkait di semua bidang, mungkin ada bidang pendidikan, sosial budaya. Kita harus mengembangkan hal itu untuk dipersiapkan lebih dulu sebelum adanya Indonesia Emas 2045. Mungkin perannya lebih ke persiapan gitu ya, membangun generasi-generasi dengan TLC ini ya Kak. Iya. Dan TLC ini membangun generasi yang harus siap menghadapi Indonesia Emas nantinya. Betul gak Kak? Betul. Oke Kak. Tadi kan udah disinggung nih tentang pendidikan terus nih. Kiranya nih dari TLC sendiri ada kemungkinan gak sih untuk mengembangkan di bidang-bidang lainnya? Untuk kemungkinan sih ada ya, harusnya ya. Kita juga gak pengen stuck hanya di pendidikan. Kita tuh pengen juga explore ke bidang-bidang lainnya gitu. Cuma karena sekarang kita masih fokus di pendidikan, mungkin boleh nih buat teman-teman para pemuda-pemudi di Kota Tegal boleh juga memberikan kontribusinya untuk membangun daerah kita di berbagai bidang, nggak cuma di pendidikan aja gitu loh. Oke, mungkin nanti ya kedepannya ada Tegal Learning Center versi sosial budaya gitu, atau Tegal Learning Center versi pengembangan minat dan bakat gitu kali ya Kak. Oke, keren banget. Aku tunggu sih Kak kalau misalnya ada itu. Tadi aku sampaikan kayak ketua sekarang ya. Oke. Nah dari Kak Ale sendiri nih buat closing statement-nya, motivasi dari Kak Ale untuk para pemuda agar produktif dalam mengembangkan daerahnya nih, khususnya nih daerah Tegal sendiri yang kita kenal nih masih daerah kecil gitu. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman Genbi. Mungkin ya untuk teman-teman yang sekarang ada di Tegal, karena Tegal mungkin kota kecil juga, aku merasa kayak susah untuk berkembang gitu. Jadi daripada kita harus nunggu-nunggu lagi, kenapa nggak kita aja yang memulai gitu. Kita tuh harus memulai pergerakan itu. Jadi jangan terpaut pada Tegal kota kecil, kita nggak bisa apa-apa. Nggak kayak gitu teman-teman, kita tuh bisa bergerak juga. Jadi jangan takut kalian untuk menciptakan inovasi baru untuk kota Tegal atau untuk daerah-daerah yang di sekitar Tegal yang masih belum terjamah banget oleh teknologi gitu ya. Jadi untuk kalian tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, keren banget nih Kak closing statement-nya buat di episode kali ini. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini bincang-bincang sama aku dan kasih insight baru nih tentunya ke teman-teman pemirsa Genbi ya. Lalu kita sudahi saja sampai di sini, Kakak. Terima kasih banyak Kakak Dinda. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga Kakak. Nah, teman-teman, jangan lupa tunggu episode-episode menarik dari Gen Bincang lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.